Selamat datang di podcast Orang Kita. Hari-hari ini Mahkamah Konstitusi jadi perbincangan publik. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sesuatu yang sangat mempengaruhi hajat hidup masyarakat Indonesia, warga Indonesia, berkaitan dengan syarat pencapresan. Pada Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa Capres dan Cawapres harus minimal berusia 40 tahun dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Ada perubahan, ada perbaikan di mana bahwa Capres-Cawapres boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah atau pejabat yang melalui pemilihan umum. Banyak perdebatan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tapi tenang, kami di podcast Orang Kita tidak sedang membahas dampak apapun dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena biarkan itu ranah untuk isu-isu nasional. Kami fokus pada isu Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Kami ingin memperkenalkan seorang tokoh, Hakim Konstitusi yang kemarin Senin ikut mewarnai publik, ikut menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi bernama Dr. Daniel Yusmik Pancastakifowek SAMA, seorang Hakim Konstitusi putra Nusa Tenggara Timur. Ia adalah satu dari 9 Hakim Konstitusi yang saat ini sedang menjalankan peran sebagai pengawal konstitusi kita, the guardian of the Constitution. Dr. Daniel Yusmik Pancastakifowek SAMA ditunjuk dan dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Januari 2020 menjadi Hakim Konstitusi. Siapa Dr. Daniel? Ia lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Desember 1964. Merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Lahir dari pasangan Esau Foek dan Yohana Foek Moses. Ketika Daniel menamatkan sekolah dasar SD Gemit 2 di Kabupaten Timor Tengah Utara, ia mendapat nilai pas-pasan. Idealisme sang ayah yang mengharuskan setiap anaknya memperoleh nilai yang bagus membuat Daniel harus mengulang kembali kelas 6 sekolah dasar di SD Impres OETT 2 Kupang. Itulah mengapa Bapak Hakim Konstitusi Pak Daniel memiliki 2 ijazah sekolah dasar. Luar biasa bukan? Dibesarkan dari keluarga pendidik tidak serta-merta membuat sosok Pak Daniel memiliki cita-cita sebagai pendidik. Ia justru memiliki cita-cita sebagai hakim. Ayahnya menghendaki ia meneruskan pekerjaan sebagai pendidik. Dalam bahasanya beliau, "Bapak saya seorang pendidik berstatus PNS. Bapak saya mengawali karir sebagai guru sekolah dasar, kepala sekolah, penilik sekolah hingga terakhir pensiun dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT." Kisah Pak Daniel. Mari kita lihat lebih lanjut kisah beliau. Menurut Pak Daniel, kala itu di Nusa Tenggara Timur salah satu jabatan yang dihormati masyarakat sebagai pendidik selain pendeta dan pastor. Oleh karena itu, ayahnya berharap besar Daniel bisa menjadi seorang pendidik. Akan tetapi ia melihat kehidupan ayahnya yang sangat sederhana sehingga muncul di pemikirannya untuk tidak hidup menjadi pendidik seperti ayahnya. Kemudian ketika ayahnya menjadi penilik sekolah di Pulau Rote, ia pun terinspirasi mengambil fakultas hukum dari saudaranya yang menjadi pokrol bambu di Pengadilan Negeri Rote. Dan situ kecintanya terhadap dunia hukum tumbuh. Meski sang ayah menentang cita-cita tersebut, Daniel tidak patah semangat dan mengejar mimpinya untuk menjadi sarjana hukum. Setelah menamatkan SMA Negeri 1 Kupang, ia memberanikan diri mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Sipenmaru pada Universitas Nusa Cendana. Ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Daniel pun resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Sebelumnya ia ingin mengambil jurusan hukum perdata. Menurutnya ada anggapan lulusan jurusan hukum perdata lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan daripada jurusan-jurusan yang lain. Akan tetapi ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN terbit,
ia beserta dua rekannya memilih jurusan hukum tata negara. Jadi pada waktu itu niat awal mengambil jurusan hukum perdata, lalu pindah ke hukum tata negara karena terinspirasi oleh undang-undang PT-UN, kata beliau. Menurut Daniel, kala itu Fakultas Hukum di Universitas Nusa Cendana memiliki 4 jurusan: hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Undang-undang itu yang memotivasi kami bertiga pun beralih ke jurusan HTN, kata Pak Daniel. Siapa sangka perjalanan hidup Pak Daniel terus berlanjut di wilayah hukum. Selepas dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Pak Daniel kemudian aktif di organisasi GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ia lulus dari Undana pada tahun 1990 dan mengungkapkan niatnya untuk mengikuti tes wartawan profesional pada tahun 1991 di Yogyakarta, namun ia gagal dalam tes tersebut. Karena tidak diterima menjadi wartawan profesional, Pak Daniel memilih untuk merantau ke Jakarta berbekal tabungan dari sisian uang beasiswa yang ia terima. Setelah tiba di Jakarta, ia mengikuti pelatihan editor dan komunikasi selama 7 bulan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Tak hanya itu, ia juga mengikuti kursus pajak Brevet A dan Brevet B pada tahun yang sama. Ia kemudian sangat aktif pada kegiatan keorganisasian GMKI. Sejumlah jabatan ia emban dalam keorganisasian GMKI tersebut. Pada Kongres GMKI di Pekanbaru, Riau pada tahun 1994, Daniel dipercayakan menjadi Wakil Sekretaris Umum Wasikum, dan Kongres GMKI di Ambon tahun 1996, ia terpilih menjadi Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan. Di sela-sela kegiatannya sebagai aktivis, Daniel memiliki kerinduan untuk melanjutkan studi S2. Ia pun kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kembali lagi ia mengambil jurusan HTN, Hukum Tata Negara. Pada tahun 1997 mulai terjadi krisis moneter dunia yang terjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Soeharto. Sebagai Ketua Bidang AP GMKI, Daniel terlibat dalam berbagai kegiatan ekstra kampus bersama kelompok Cipayung yang terdiri dari kelompok HMI, termasuk FKPI dan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Selain aktif di GMKI, Daniel juga terlibat di beberapa lembaga antara lain Sekretaris 2 Yayasan Kesehatan PGI Cikini, serta pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen MPK di Indonesia sebagai Wakil Sekjen 1. Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Daniel pernah menjadi dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta. Ia menjabat juga jabatan fungsional sebagai asisten ahli pada Eva Atmajaya. Selama menjadi dosen di Unika Atmajaya, beliau pernah dipercaya sebagai wakil dekan Fakultas Hukum. Sembari menjadi dosen pada Universitas Kristen Indonesia dan dosen pada Universitas Atmajaya, terbuka ruang untuk mendaftarkan diri sebagai Hakim Konstitusi ketika ada lowongan, ketika Hakim Konstitusi sebelumnya, Dewa Palaguna, selesai masa jabatannya. Pada 30 November 2019, Pak Daniel kemudian mendaftarkan diri menjadi Hakim Konstitusi ke Kementerian Sekretariat Negara. Ada 17 kandidat yang mendaftar sebagai Hakim Konstitusi di kala itu. Berawal dari seorang akademisi pada kampus Atmajaya dan Universitas Kristen Indonesia, kemudian karir Daniel beranjak menjadi Hakim Konstitusi. Selain itu, secara pendidikan, Pak Daniel kemudian meneruskan pendidikan ilmu hukumnya pada Doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi kalau kita lihat perjalanan karir hukumnya dan perjalanan riwayat pendidikan, S1 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan itulah yang mengantarkan beliau menjadi Hakim Konstitusi, satu-satunya Hakim Konstitusi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tentu saja kita sebagai warga Flu Bamora bangga dengan hadirnya atau terpilihnya seorang putra Nusa Tenggara Timur
menjadi satu dari 9 hakim konstitusi. Dan yang membanggakan pada putusan MK kemarin, ada pendapat yang sedikit berbeda dari Pak Daniel. Beliau berpendapat bahwa boleh saja seorang yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi Capres dan Cawapres Republik Indonesia jika yang bersangkutan pernah atau sedang menjabat gubernur. Artinya pendapat beliau berbeda dengan 3 hakim konstitusi lainnya yang menyamaratakan seluruh kepala daerah. Dalam konteks itulah podcast Orang Kita menghargai Pak Daniel sebagai hakim yang bisa memahami bahwa seorang hakim konstitusi sungguh-sungguh mengawal demokrasi, mengawal konstitusi, mengawal Undang-Undang Dasar 1945. Memang banyak perdebatan pasca putusan MK. Ada 4 hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, termasuk Saldi Isra dan kawan-kawan. Pak Daniel termasuk 5 yang kemudian menyetujui untuk boleh seorang capres dan cawapres yang belum berusia 40 tahun untuk bisa mendaftarkan diri bila sedang menjabat atau telah menjabat sebagai kepala daerah. Tapi pendapat Pak Daniel adalah yang bersangkutan harus pernah menjabat sebagai gubernur. Clear, hanya sebagai gubernur. Tidak konteksnya kepala daerah yang lain. Apakah bupati, wali kota, wakil gubernur, atau wakil bupati, ataupun wakil wali kota. Pada titik itu kita menghormati dan mengapresiasi pilihan pandangan hukum seorang Dr. Daniel. Apapun pandangan masyarakat Indonesia dan masyarakat Fawamora, kita bangga masyarakat Nusa Tenggara Timur mengirimkan satu putra terbaiknya menjadi pengawal konstitusi, pengawal Undang-Undang Dasar. Kita doakan Pak Daniel terus mengemban amanah menjadi the guardian of the Constitution of the Republic of Indonesia, pengawal konstitusi Republik Indonesia. Tugas yang maha berat, memastikan setiap pasal pada konstitusi dikawal dengan baik ketika itu diterjemahkan ke dalam undang-undang dan aturan turunannya. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru yang sama-sama kita ketahui hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ia hadir sebagai konsekuensi dari perjalanan panjang Indonesia, termasuk dalam mereformasi dirinya. Dalam poin itu, kita doakan sukses dan doa terbaik untuk Bapak Daniel, Hakim Konstitusi dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.